Akuisisi Pixar oleh Disney senilai 7,4 miliar US dollar di tahun 2006 merupakan taruhan yang menentukan nasib Disney sekaligus mentransformasi Disney Animation Studio untuk selamanya. Proses akuisisi yang melibatkan Bob Iger dan Steve Jobs itu penuh dengan drama yang seru dan mengharumkan, serta penuh dengan pelajaran. Bagaimana mereka berkembang hingga menjadi perusahaan yang besar seperti sekarang ini? Disney didirikan pada tahun 1923 oleh dua bersaudara, Roy Disney dan Walt Disney. Bukan hanya seorang animator yang hebat, dia juga seorang inovator. Walt membuat film pendek berjudul Alice Wonderland yang menampilkan Asterix cilik berinteraksi dengan karakter animasi dalam film tersebut. Pada tahun 1955, Walt Disney sukses membuat taman bermain Disneyland yang pertama di Amerika. To all who come to this happy place, welcome. Disneyland is your land. Here age relives fond memories of the past. Sayangnya, 11 tahun kemudian, di tahun 1966, Walt Disney ini meninggal dunia. Kematian beliau yang disertai dengan tragedi. Pensiunnya para animator senior membuat kreativitas di sini menurun. Pada tahun 1954, Michael Eisner diangkat sebagai CEO, kemudian mengangkat Jeff untuk mengelola di film Disney dan menghidupkan kembali studio film yang sedang mengalami stagnasi itu. 5 tahun kemudian dimulailah era rekarnasi, di mana Disney kembali memproduksi film animasi yang berkesan dan sukses secara komersial seperti Huruf N Project, The Life Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, dan lain-lain. We don't scare anymore. Now we're laugh power. Sorry about that. Is this a joke? Report to MIF. Come back. Just as well, he might be hungry. Don't worry, whales don't eat clownfish, they eat krill. Just kidding. It's I want to touch it. I don't get it. Meet the new guy, Tyler Dustman. Hi. We were best buds in We college. just had that one class together. Yeah, but it was special. We didn't actually speak. What exactly is MIFT? what is MIFT? None of us will ever speak at this again. Nobody saw nothing. Well, nobody saw nothing. What? Scare her. Nice. Pixar berwujud pixel bermula dari sebuah divisi komputer grafik. Lucas Keon tugasnya adalah membuat special effect untuk film-film yang telah diproduksi. Namun, John Lester, dua tokoh kunci dalam divisi itu, memiliki visi yang berbeda. Mereka ingin civic skill menggunakan full animasi 3D. Perbedaan visi inilah ditambah kinerja keuangan Lucasfilm yang saat ini lagi menurun, mendorong George Lucas untuk menjual divisi yang diberi nama Fix. Hari ini, setelah ditolak 45 kali oleh calon pembeli, datanglah Steve Jobs yang melihat potensi teknologi yang dikembangkan oleh Pizza, maka
Maka pada tahun 1986, Steve membeli pizza dengan harga 10 juta US dollar. Karena terbatasan teknologi saat itu, maka keinginan para volunteer Pixar untuk membuat pikir film berbasis animasi 3D terpaksa harus ditunda untuk biaya perusahaan Pixar. Pixar menjual hardware dan software pembuat animasi komputer. Salah satu pemiliknya adalah Walt Disney Studio yang saat ini juga tengah mengembangkan film yang menggunakan animasi komputer. Sayangnya, nilai penjualan hardware dan software Pixar tidak terlalu baik sehingga Steve Jobs perlu menyediakan dana tambahan 50 juta US dollar, kemudian menjadikan sebagai pemegang saham terbesar menguasai 5,1 US dollar saham di tahun 1991. Pixar mendapatkan kontrak dari Disney untuk menjual 3 film animasi komputer senilai 26 juta US dollar. Pixar menulis cerita dan memproduksi filmnya sementara Disney menyediakan dana distribusi film pertamanya adalah Toy Story dan dirilis di tahun 1955. Dan langsung jadi kesuksesan itu membuat bisnis pada tahun 1957 mengajukan perubahan kontrak yang mengandung nilai kontrak sebelumnya. Yaitu membuat 5 film bersama Disney selama 10 tahun, kemudian merilis Bug Life, Monster, Incredible, Toy Story, dan Finding Nemo. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah akuisisi ini. Yaitu yang pertama, semua harus menang. Akuisisi merupakan proses yang gak mudah. Konflik kerap kali muncul tapi tidak terjadi di bawah kepemimpinan Bapak kan punya pendekatan yang berbeda dalam bernegosiasi konvensional dan mengatakan bahwa kita harus punya kartu as yang disimpan sebagai lembar sehingga memberikan posisi tawar yang kuat saat negosiasi. Nah, itulah sekilas cerita perjalanan sebuah perusahaan Disney yang penuh dengan drama dan kontroversial, namun bisa maju dan berkembang sampai hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time.